Video ini akan membahas tentang evaluasi pengukuran kinerja bisnis dengan menganalisis UMKM Empod atau Nonglewo di wilayah Garut. Yang pertama adalah aspek pembelajaran dan pertumbuhan terkait manajemen sumber daya manusia. Di era perkembangan zaman ini, semua serba dituntut cepat dan tepat, khususnya di bidang industri. Oleh karena itu, dunia industri dituntut memiliki sumber daya manusia yang tinggi dalam mengembangkan kemajuan teknologi. Seseorang harus memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu agar seseorang bisa menempatkan diri dan berguna. Selain itu, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap produksi. Tujuan perancangan adalah membuat mesin pencetak Nonglewo yang sederhana dan dapat dipergunakan sebagai alat untuk mempermudah produksi, sehingga bermanfaat bagi industri berskala menengah ke bawah. Metode perancangan yang digunakan adalah dimulai dengan menentukan kebutuhan dan diakhiri dengan gambaran, rancangan, dan keterangan lainnya. Karena metode ini dinilai mampu berakomodir kebutuhan data secara lebih mudah. Hasil yang diperoleh dari perancangan ini adalah daya motor penggerak pada mesin pencetak Nonglewo sebesar 1/4 HP. Bak penampung atau hopper terbuat dari flat stainless steel 304, diameter luar 114 mm dan diameter dalam 108 mm, panjang 500 mm, tinggi 125 mm. Rangka mesin menggunakan besi hollow ukuran 20 x 20 x 2 mm. Poros cerew conveyor berdiameter 10 mm. Willow block tipe KPO, diameter screw conveyor 90 mm dengan pitch 72 mm dan kapasitas screw conveyor adalah sebesar 300 kg per jam. Yang kedua adalah aspek proses bisnis internal terkait manajemen operasi. Pendistribusian produk Nonglewo dilakukan dengan membentuk rute menggunakan metode shopping metrik, menghasilkan rute yang lebih pendek dari rute yang sebelumnya diterapkan oleh perusahaan, di mana terbentuk dua rute optimal pada penindustrian produk untuk sampai ke pasar. Sedangkan untuk rute yang selama ini diterapkan oleh perusahaan adalah 4 rute untuk produk sampai ke pasar dengan konsep random delivery, menghasilkan jarak yang lebih pendek dengan penghematan jarak sejauh 11,4 km untuk pendistribusian produk sampai ke seluruh pasar tujuan. Kapasitas muatan rute pertama maksimalnya 1000 kg dan rute kedua dengan kapasitas muatan maksimal 625 kg. Penggabungan rute pendistribusian dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan alat angkut dengan kapasitas muatan total sebesar 1625 kg dengan metode nearest neighbor dan nearest insert. Ini diperoleh kapasitas daya angkut kendaraan yang menghasilkan daya angkut maksimal. Menggunakan metode saving matrix dapat menghemat biaya bahan bakar sebesar Rp2.316.712, sedangkan untuk biaya supir dan biaya bongkar dapat dihemat sebesar
Rp760.000 sehingga menghemat biaya keseluruhan sebesar Rp3.076.712. Dalam penerapan metode saving matrix di perusahaan ini, maka dapat mengefisienkan waktu, yaitu terdapat penghematan waktu pendistribusian di mana dari sebelumnya memerlukan waktu 4 hari dalam pengiriman produk. Saran yang dapat diterapkan dalam melakukan pendistribusian makanan ringan logowo ini, terdapat kendala seperti tidak melakukan perencanaan jadwal pendistribusian serta pemilihan rute yang selalu berubah yang menyebabkan pendistribusian produk kurang optimal. Maka dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan yang hendaknya dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil pengolahan algoritma saving, didapatkan hasil rute pendistribusian dengan jarak yang lebih pendek, yaitu penghematan jarak jauh 11,4 km dengan penghematan biaya keseluruhan sebesar Rp3.076.712. Maka dari itu, kami menyarankan untuk menerapkan metode algoritma VRP, Virch Routing Problem, dengan menggunakan metode saving matrix untuk memberikan hasil yang jauh lebih efisien dibandingkan saat ini. Yang kedua, ada aspek pelanggan terkait manajemen pemasaran. UMKM Cita Rasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Banyaknya perusahaan makanan ringan saat ini menyebabkan tingkat persaingan yang sangat tinggi dalam industri tersebut. UMKM Cita Rasa mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya yaitu tingkat penjualan menurun yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, seperti pemasaran yang belum meluas, tidak adanya inovasi dalam melakukan pengembangan produk, dan kurang memanfaatkan teknologi. Nah, untuk mendapatkan alternatif strategi pemasaran yang tepat, dengan adanya strategi pemasaran, perusahaan menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan perusahaan dan mampu meningkatkan penjualan. Adapun penentuan strategi pemasaran dilakukan menggunakan analisis SWOT dan metode kuantitatif, strategi planning metrik dengan melakukan evaluasi pilihan alternatif, menetapkan daya tarik, dan memutuskan pilihan strategi terbaik. Sehingga didapatkan strategi berdasarkan matriks IE, lalu dirumuskan lebih mendalam menggunakan matriks SWOT, dan tahapan terkait menggunakan metode QSVM, sehingga didapatkan alternatif strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perusahaan berdasarkan matriks SWOT berada pada kuadran 4, yaitu defensif, di mana posisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Sehingga didapatkan alternatif strategi berdasarkan metode QSVM berdasarkan hasil penelitian memberikan 15 alternatif strategi dengan 5 prioritas strategi tertinggi, yaitu ikut serta dalam festival dan warkops kuliner Nusantara, menciptakan produk yang lebih variatif, memperluas daerah pemasaran, memaksimalkan kegiatan promosi dan penjualan melalui media sosial, dan memiliki label halal. Sekian video yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.